Baik, eh, hari ini kita melanjutkan acara yang kedua untuk bagian air, yakni mengisi data hujan yang kosong dan analisis frekuensi. Nah, nanti analisis frekuensi nanti akan saya sampaikan eh, Excel-nya ya. Nanti rekan-rekan bisa mencoba sendiri di eh, saat praktikum ya. Nanti rekan-rekan bisa mencoba mengolah data hujan yang Anda miliki untuk dianalisis frekuensinya. Nah, ini mengolah data hujan yang kosong. Kenapa kok penting ya? Karena kalau datanya kosong kan sebenarnya tidak bisa dianalisis gitu ya. Meskipun dalam analisis frekuensi itu sebenarnya kalau datanya kosong itu tinggal dilewati saja gitu ya. Ya misalnya tahun 90 itu bulan Januari kosong gitu. Untuk analisis frekuensi kan dia menghitung kejadian ya. Kalau datanya kosong ya tidak usah dianggap ada datanya gitu. Jadi tidak dimasukkan dalam analisis frekuensi. Misalnya kita analisis 35 tahun, kemudian ada yang 5 yang kosong ya, nanti jadinya analisisnya jadi 30 tahun gitu. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau mungkin rekan-rekan, oh ini kalau rata-rata gimana gitu, atau analisis yang lain gimana. Nah, ini kemudian banyak ahli membuat rumus-rumus ya, diantaranya mempertimbangkan jarak dan besaran dari curah hujan yang ada di sekitar stasiun yang kosong tadi. Nah, ini di praktikum hidromet saya rasa sudah pernah didapatkan gitu ya, sehingga ini hanya ngulang saja, tapi nanti rekan-rekan bisa melakukan pengisian ini setelah langsung saja di data bulanannya, jadi tidak perlu di data hariannya. Ya, kecuali hanya beberapa hari yang kosong sehingga tidak tidak dilakukan pengisian data bulanan ya. Yang dilakukan data pengisian data eh, harian. Ya data harian. Nah, yang dilakukan dengan rumus ini adalah ya Anda punya beberapa lokasi stasiun, kemarin 6 stasiun ya. Misalnya ada satu stasiun yang punya data kosong, nanti diisi dengan stasiun yang lain ya. Ini dicontohkan 3. Kalau Anda punya 6 ya lebih bagus gitu ya. Eh PX di sini ini diartikan tebal hujan yang kita cari, di mana data hujan yang kosong tadi mau kita isi dengan nilai PX ini. Kemudian PA, PB, PC ini tinggi hujan stasiun sekitarnya. Kalau ada 6 ya sampai F gitu ya. Kemudian Anda harus mengetahui jaraknya. Kemarin kan ada ada koordinatnya sehingga Anda bisa mengetahui jaraknya ya. Jarak dari masing-masing stasiun. Sehingga nanti Anda bisa menghitung berapa hujan yang kosong ya di lokasi Anda. Nah, gimana kalau datanya kosong semua, Pak? Karena ini nanti digunakan untuk analisis frekuensi sebenarnya ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk diisi, ya misalnya kosongnya banyak banget gitu ya. Atau kemudian 5 stasiun tuh sama-sama kosong. Ya sudah dikosongkan saja karena dalam analisis frekuensi itu sebenarnya tidak perlu diisi semua gitu ya. Nah, nanti penjelasannya di belakang. Nah, langkah kerja yang harus Anda lakukan yang pertama nanti ini untuk rata-rata bulanan yang kosong ya. Ini ambil data rata bulanan dari beberapa stasiun beserta peta lokasi stasiun hujan. Nah, kalau bisa rekan-rekan sudah ngeplot ya lokasinya ya. Eh, karena punya rekan-rekan itu tidak pada batas zona ya, Anda bisa menggunakan UTM atau bisa menggunakan koordinat geografis ya. Misalnya pada batas zona itu misalnya di daerah Jakarta itu biasanya 48 dan 49 ya zonanya ya misalnya. Nah, itu biasanya akan kesulitan kalau menggunakan UTM misalnya. Nah, karena
dia di perpindahan, atau di Banyuwangi ya 49 ke 50, ini juga kurang tepat. Dan kalau menggunakan UTM nih, luasannya harus Anda perhatikan bahwa dia tidak melebihi satu yona gitu ya. Nah, misalnya cukup satu zona saja itu bisa, tapi kalau dua zona biasanya dia nanti ada banyak errornya gitu ya, sehingga kalau lebih dari satu zona UTM, nah lebih baik menggunakan koordinat geografis. Kelebihannya kalau menggunakan UTM tuh lebih mudah ya, kalau pembacaannya secara manual nanti rekan-rekan bisa langsung menghitung itu berapa meter gitu ya. Tapi ini cocok untuk wilayah yang relatif lokal gitu ya, tidak lebih dari satu zona eh, koordinat atau zona geografis. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah punya rata hujan bulanan atau suhu bulanan gitu ya, di satu lokasi itu Anda punya banyak data, nanti cari stasiun yang datanya tidak lengkap. Nah, jadi misalnya di bulan A dalam tahun B gitu ya, misalnya pada bulan Januari tahun 79 misalnya. Ya, Anda cari nanti, lihat data yang sama pada stasiun terdekat ya, minimal dua stasiun. Ya, kalau satu stasiun nanti hasilnya sama gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa menggunakan itu jadi dua stasiun, tapi lebih baik kalau Anda punya banyak sehingga nanti ada banyak koreksinya. Kemudian bisa menghitung jarak dari stasiun data yang hilang ke stasiun yang terdekat, kemudian menggunakan rumus yang sebelumnya tadi. Nah, ini menggunakan rumus tadi. Ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Nah, kemarin ada pertanyaan dari koordinator terkait dengan pengisian data hujan yang kosong. Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Monggo. Isna ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oh, belum, oke. Kemudian ada Mar'a Kamila, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Izin bertanya. Nggih, monggo. Siapa nih? Ini Monggo Pak. silakan. Oh ya, oke. Jadi kan kemarin kalau data curah hujannya kosong, kemudian suhunya itu juga kosong itu, apakah caranya juga sama ya Pak? Caranya sama nggih. Mau suhu yang lainnya sama. Ini kan hanya pendekatan saja. Jadi sebenarnya hanya apa? Dengan pendekatan yang sama untuk parameter klimatologi ya. Sehingga caranya sama, Mas. Nggih. Oh, baik Pak, terima kasih. Nggih. Ya memang anu ya, karena datanya itu kalau pikselnya kosong kan jadi semuanya kosong ya. Sehingga sepertinya memang harus diisi semuanya, sehingga kalau ada dua parameter ya, dua parameter itu harus diisi semuanya gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Di lokasi Anda banyak yang kosong, banyak sekali yang kosong atau tidak, atau hanya beberapa bulan saja, atau beberapa hari, atau ada yang setahun kosong gitu, ada enggak? Enggak ya, mungkin enggak ya. Permisi, Pak. Ya, enggak. Kalau saya kemarin menemukannya itu 1 bulan kosong. Oke, satu bulan. Kalau satu bulan kosong masih bisa diisi ya berarti ya. Ya, tapi mohon maaf, Pak. Kemarin saya juga ngecek untuk kelima stasiun yang lain. Hmm. Untuk bulan yang sama dan tahun yang sama itu juga kosong. Kosong, oke. Baik, nanti saya jelaskan. Kalau seperti itu tidak perlu diisi berarti. Oke. Baik teman-teman, ini saya cukupkan ya. Ini gampang caranya. Kalau yang berikutnya ini kita masuk ke sini. Nanti saya akan berikan Excel untuk teman-teman. Saya share di grup nanti.
Nah, ini tentang analisis frekuensi. Mungkin di hidromet mestinya Anda dapat, atau kalau enggak di hidro sungai mestinya dapat juga. Kalaupun tidak atau belum mengambil, ya coba ini saya jelaskan pelan-pelan ya. Analisis frekuensi itu biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa sering satu kejadian itu muncul ya. Seberapa sering satu kejadian itu muncul. Nah, kejadian ini bisa berupa hujan, bisa berupa debit ya. Misalnya Anda debit ya, datanya data debit bulanan bisa, atau harian bisa gitu ya. Kemudian kalau data hujan ya, kejadian hujannya ya, bisa data kejadian hujan, bisa data harian, bisa data bulanan ya. Pada kasus Anda sekarang ini, Anda akan diminta untuk nanti menghasilkan nilai potensi air permukaan di sungai gitu ya, di das Anda, dengan memasukkan input berupa hujan. Nah, kalau misalnya yang dihitung itu potensi air permukaannya itu langsung dari data debit, maka analisis frekuensinya itu bisa langsung dengan data debit yang ada. Jadi nanti harian gitu ya, data rata-rata hariannya berapa gitu ya yang muncul. Kemudian direkap selama 1 tahun, nah, kemudian baru dianalisis frekuensi. Atau pencatatan selama misalnya 10 tahun atau 100 tahun gitu. Maka yang dianalisis adalah data yang panjang tadi. Uh, di dalam hidrologi itu ada dua sudut pandang dalam memandang fenomena hidrologi terkait dengan analisis frekuensi ini. Yang pertama adalah kalau Anda memandang hidrologi dalam sudut pandang sumber daya, maka Anda menggunakan istilah peluang, atau sering juga ada yang menyebut probabilitas gitu, atau probability. Nah, yang dimaksud peluang itu adalah berapa sering dia akan muncul. Misalnya dalam 1 tahun ya, ada 365 hari, dia muncul 100% ya. Misalnya debit Sungai Pentung ya, itu pada peluang 100% itu 10 ml per detik misalnya. Maka itu artinya selama 365 hari ya, itu selalu muncul 10 liter per detik atau lebih ya. Jadi begitu. Jadi ini debit itu selalu muncul gitu ya. Kalau lebih gimana? Lebih berarti dia juga muncul gitu ya. Tapi kalau kurang, misalnya 9 liter per detik bukan 10 liter per detik, maka ada masa di mana dia tidak muncul. Nah, kalau peluangnya semakin besar ya, debitnya akan semakin kecil ya. Misalnya tadi 100% itu 10 liter per detik, maka 90%-nya mestinya punya debit yang lebih besar ya. Jadi kalau peluangnya lebih besar, debitnya lebih kecil, tapi peluangnya lebih kecil, debitnya lebih besar. Pengertiannya begini, kalau peluang 90%, maka debit tersebut keluar atau muncul 90/100 kali 365 hari. Jadi tidak setiap hari muncul selama setahun. Kalau 80% ya 80/100 kali 365 hari. Artinya ada 20% dari setahun atau 365 hari yang debitnya tidak sampai misalnya 10 liter per detik tadi. Nah, ini pengertian dari probabilitas. Jadi seberapa sering dia muncul. Kemudian yang kedua, kalau Anda melihat hidrologi dalam sudut pandang bencana, maka Anda akan melihat fenomena hidrologi tadi dengan terminologi kala ulang.
atau return period. Nah, kalau tadi probabilitas ya, itu sumber daya. Kalau bencana, Anda bicara tentang kala ulang. Nah, kala ulang biasanya kan debit banjir kala ulang 100, debit banjir kala ulang 50 tahun misalnya. Nah, yang dimaksud dengan kala ulang adalah misalnya 50 tahun gitu ya. Debit banjir 50 tahun. Itu artinya di dalam 50 tahun itu minimal terjadi satu kali gitu ya. Minimal terjadi satu kali. Jadi dalam rentang waktu 50 tahun itu terjadi satu kali. Tapi tidak tahu munculnya itu di tahun yang di mana gitu ya. Misalnya tahun 2000 sampai 2050 itu terjadi satu kali, itu pengertiannya. Kemudian tahun 2050 sampai 2100 terjadi satu kali. Nah, ini artinya kala ulang 2000, kala ulang 50 tahun. Jadi tidak kemudian sekarang kemudian 50 tahun lagi terjadi, itu tidak. Nah, misalnya kala ulang 5 tahun ya, kala ulang 5 tahun. Itu tidak berarti bahwa setiap 5 tahun itu terjadi, bukan, tetapi selama periode 5 tahun itu terjadi minimal satu kali. Ya, misalnya tahun 2000, 2005, terjadi tahun 2002 misalnya. Tapi bukan berarti kalau ulang 5 tahunan itu terus 2007 akan terjadi, tidak. Tapi tahun 2005 sampai 2010 itu akan terjadi satu kali, mungkin 2009 atau 2008 ya, yang sifatnya acak gitu ya. Itu yang disebut kala ulang. Nah, probabilitas itu 1/kala ulang. Jadi nilainya kalau probabilitasnya makin besar, maka kala ulangnya makin kecil. Kalau kala ulangnya makin besar, tadi peluangnya makin kecil. Kalau peluangnya makin besar, maka kala ulangnya semakin kecil. Nah, ini terminologi yang berbeda. Kalau misalnya Anda punya kasus, misalnya saya pengen tahu potensi dari sungai untuk PDAM misalnya. Nah, PDAM itu biasanya kan dibutuhkan setiap hari ya, 365 hari itu kita harus penuhi 365 hari betul. Maka yang dibutuhkan adalah 100%. Kenapa? Karena kita butuh 100% dalam satu tahun itu nilai tertentu itu muncul gitu. Nah, ini yang disebut peluang. Nah, yang kedua, kalau saya pengen irigasi, untuk kepentingan irigasi, maka nggak perlu 100% karena ada masa di mana air itu nanti dihentikan alirannya untuk apa? Persiapan sawah misalnya. Kemudian ketika mau panen kan biasanya airnya dihentikan ya. Sampai panen nanti dihentikan ya. Agar apa? Agar tanamannya cepat cepat tua gitu ya. Bisa cepat dipanen. Nah, ini artinya di dalam satu tahun dia tidak membutuhkan setiap hari gitu, sehingga perlu peluang yang lebih kecil. Misalnya untuk pertanian biasanya 60%, ada yang 80% gitu. Sehingga ini yang perlu dipahami teman-teman. Jadi untuk masing-masing kebutuhan perlu peluang yang berbeda-beda. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau Anda melakukan perhitungan dengan rata-rata itu sebenarnya tidak menggambarkan apa-apa ya, kecuali sekedar mengetahui ya rata-ratanya segitu gitu. Misalnya debit rata-ratanya berapa sih? 5 liter per detik. Tapi 5 liter per detik itu tidak menggambarkan bahwa potensi selama satu tahun tuh ya 5 liter per detik gitu. Tapi bisa saja bias karena misalnya pada tahun tertentu itu terjadi badai sehingga debitnya menjadi sangat besar. Kemudian ada pencatatan di mana itu sangat kering gitu, sehingga kan rata-rata yang tertinggi dan yang terendah tadi sangat berpengaruh. Tapi kalau analisis frekuensi itu mempertimbangkan apakah kemunculannya sering atau tidak. Nah, sehingga ini relatif lebih apa? Lebih bagus ya digunakan untuk menganalisis potensi dan kebencanaan. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Heldi Yusuf, ada pertanyaan? Monggo.
Belum ada, Pak. Belum, nggih. Eh, Muhammad Masardi, ada pertanyaan mboten? Belum ada, Pak. Belum, nggih. Baik, kalau tidak ada ini saya lanjutkan. Jadi intinya kita akan mencari seberapa sering satu kejadian itu muncul. Baik, nanti di Excel Anda akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi cara mengurutkan data. Biasanya kalau secara manual mau menghitung seperti ini yang pertama Anda lakukan itu nanti Anda mengambil data, ya, misalnya data debit gitu ya. Data debit yang terkecil atau terbesar gitu ya. Misalnya untuk banjir ya Anda ambil debit paling besar pada 1 tahun gitu ya. Tahun 90 paling besar ini, tahun 91 paling besar ini gitu ya. Untuk yang analisis banjir ya. Kalau untuk analisis yang debit minimum ya atau peluang Anda ambil yang paling kecil misalnya. Nah, kemudian diurutkan. Nah, ini kan nanti kan Anda dapat ini tahun sekian, kemudian masing-masing tahun tuh paling kecil atau paling besar berapa. Tapi pada kasus praktikum ini ya, Anda akan menghitung untuk peluang 60% dan 80% ya. Jadi nanti untuk praktikum ini Anda pakai 2 skenario untuk menghitung neraca air di das Anda pada peluang 60% dan 80%. Ya, ini pertimbangannya karena yang kemungkinan eh, yang kemungkinan akan digunakan itu paling banyak untuk pertanian gitu ya. Sehingga nanti peluang yang digunakan itu 60% dan 80%. Berikutnya Anda akan menghitung analisis frekuensi itu per bulan. Jadi nanti misalnya analisis frekuensi bulan Januari, kemudian analisis frekuensi bulan Februari, Maret dan seterusnya. Jadi untuk setiap skenario tadi, misalnya untuk peluang 60%, itu Anda lakukan 1 kali. Jadi 12 kali ya, selama 1 tahun itu 12 kali. Untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei itu Anda buat potensi atau peluang 60% dulu. Kemudian Anda buat lagi yang 80% untuk Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Tapi di software ini tinggal klik 1 kali untuk masing-masing bulan, sehingga nanti Anda mendapatkan secara langsung nilai dari masing-masing probabilitas dalam sekali klik ini ya, sekali proses ini ya. Nah, yang diinput apa? Yang diinput pertama tahun ya, tahunnya 79 sampai tahun 2013. Kemudian pada tahun yang kosong di bulan itu di delete saja, tidak perlu dimasukkan gitu ya, tidak perlu dimasukkan. Kemudian langsung dilanjutkan tahun berikutnya saja. Misalnya tahun 90 itu kosong ya, 89 langsung 91. Tidak masalah gitu ya. Nah, yang diinputkan ini hujannya. Hujan itu diinputkan di sebelah kanan dari kolom tahun, itu diinputkan hujannya. Jadi misalnya tahun 90 bulan Januari hujannya berapa, 91 bulan Januari hujannya berapa, dan seterusnya. Nanti Anda mendapatkan keseluruhan bulan Januari dari tahun 79 sampai 2013. Kemudian Anda pilih prosesnya, probabilitasnya tadi 80 dan 60, itu cukup Anda tulis titik 8 dan titik 6 gitu ya. Lalu proses gitu ya, lalu proses. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai di sini? Jadi untuk jumlah kelas ini Anda bisa pilih 2 saja misalnya, atau 5 boleh. Tergantung input pada probabilitas ini yang mau dihitung sampai berapa. Ya.
jumlah kelasnya maksudnya. Kemudian confident interval ini biasanya diisi 5%, 5% ditulisnya 0,05 gitu. Ini biasanya derajat kepercayaannya jadinya 95% gitu ya. Kemudian jumlah kasus ya, ini yang di probabilitas ini kalau ada 10 ya Anda tulis 10, kalau cukup 2 karena 80% dan 60% Anda cukup tulis paling atas itu titik 8 dan titik 6 gitu. Kemudian proses ya. Nanti setelah diproses Anda akan mendapatkan, ini contoh saja, langsung nanti akan diarahkan ke sheet ini, sheet skala ulang. Nah, sheet skala ulang ini menunjukkan probabilitas mana yang terbaik gitu ya. Nah, misalnya nanti pada gambar ini itu di nomor 2 ada tulisan menurut uji C kuadrat yang terbaik adalah distribusi log normal. Jadi misalnya Anda menggunakan probabilitas 90% di 0,9 yang paling atas, itu kan menghasilkan pada log normal itu di XT-nya itu 55,409 ya. Nah, maka nilai yang Anda pakai itu. Jadi peluang 90% ya pada lokasi Anda itu adalah 55,409 berdasarkan uji C kuadrat ya. Kalau menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, ini di nomor 3 itu Anda pakai log persen 3. Tapi sarannya Anda menggunakan yang C kuadrat saja, nanti langsung di situ ditunjukkan apa. Misalnya dia menunjuk gambel ya, Anda tinggal lihat di peluang yang Anda miliki tadi, misalnya 50%, Anda lihat di gambel nilainya XT-nya itu 86,539. Nah, itu curah hujan potensi atau probabilitas 80% pada bulan tertentu ya, Januari atau Februari, yang tergantung input yang Anda masukkan tadi. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Saya coba tanya ya. Mbak Nabilah Kisifa, ada? Ada? Rinanda Amdalista, ada? Ada, Pak. Oke, tadi paham ya? Paham, Pak. Nah, yang diinputkan tadi apa? Yang jumlah kelas, terus habis itu uh, yang diuji uji C-square-nya, terus sama jumlah probabilitasnya itu nanti 8 sama 6 karena ambilnya 80 sama 60%, terus input tahunnya sama yang rata-rata curah hujan per bulannya. Terus kalau misal nggak ada datanya, setiap bulan nanti dilewatin aja gitu. Oke, inputnya bukan rata bulanan ya, tapi hujan bulanan pada Januari misalnya 79 sampai Januari 2013 Anda dapat probabilitas 60 dan 80 pada bulan Januari. Nah, lalu nanti diulangi lagi untuk bulan Februari dan seterusnya gitu ya. Jadi analisis frekuensinya nanti Anda 12 kali. Ya, tapi Anda punya 24 skenario ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu nanti Anda dapat tabel ya. Tabel ke kanan itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya sampai Desember. Yang ke kiri itu Anda dapat probabilitas 80% dan 60%. Yang ke bawah, mohon maaf. Jadi nanti Januari 80% berapa, Januari 60% berapa, Februari 80% berapa, 60% berapa, gitu terus ya. Iya, Baik, Pak. silahkan bertanya yang lain yang belum paham. Nanti setelah ini langsung saya berikan Excelnya di grup ya. Monggo.
Permisi Pak, Nggih, apakah boleh diulang untuk yang pengisian kelas C-square-nya tadi Pak? pengisian untuk Kelas C-square kalau tidak salah tadi. oh nggih. Di sini ya nanti ya. Ini jumlah kelas yang dikehendaki untuk C-square itu nilainya bisa sampai ini, bisa sama dengan jumlah kasus atau jumlah kasusnya di sini ada 8 tapi Anda hanya milih 5 gitu ya. Nah, kalau bagus di sini misalnya Anda misalnya tetap 5, di sini 2 juga tidak masalah. Intinya nanti akan menghasilkan nilai ini, Mbak. Di C-square ini nanti dia akan menilai nilai-nilai probabilitas dan kala ulang itu. Kalau Anda isikan jumlah kasusnya 10 tapi yang diuji 5, ya nanti hanya akan berhenti pada misalnya 0,9 sampai 0,2 gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau nanti saran saya ini tidak usah diganti. Tapi yang diganti mohon maaf, kursor saya itu kelihatan nggak sih kalau di tempat teman-teman? Halo, kalau kursor saya kelihatan nggak ya? Tidak terlihat Pak. Oh, tidak terlihat. Nah, ini kemarin saya juga baru sadar setelah lihat rekamannya. Jadi untuk jumlah kelas yang diuji uji C-square dan jumlah kasus itu tidak perlu Anda ganti. Tapi Anda cukup ganti di bagian probabilitas itu. Di probabilitas itu yang paling atas Anda ganti 0,8 atau di situ titik 8 dan yang bagian 5 itu diganti titik 6 ya. Anda dapatkan 80% dan 60%. Saya contohkan sebentar ya. Saya bukakan apa? Saya bukakan contohnya. Excel saya sudah kelihatan? Lihat Pak. Baik, yang pertama ini nanti di sheet pertama itu ada informasi di Excel ini. Nah, ini nanti Anda beralih ke input data ya. Di bagian input data ini tadi ada gambar seperti tadi. Ini tidak perlu diganti-ganti. Kalau sekarang kursornya kelihatan nggak? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Oke. Oh, kalau di sini kelihatan baik-baik. Jadi yang tidak terlihat berarti pada waktu yang slide ya. Jadi di bagian ini tidak perlu diganti. Tapi yang diganti nanti di bagian ini. Misalnya probabilitas ini Anda isi 0,8 ya. Nanti akan tertulis titik 8 dan 0,6. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini Anda isi tahun Anda datanya misalnya 79 sampai paling bawah adalah 2013. Nah, ini Anda isi sesuai bulan yang Anda analisis frekuensi, misalnya Januari atau Februari atau Maret dan seterusnya gitu ya. Kalau Januari diisi Januari semuanya, jadi tahun 79 Januari sampai 2013 Januari gitu ya. Nah, ini yang atas nggak usah diganti-ganti, langsung nih klik proses ya. Nah, klik proses, nanti Anda akan diarahkan ke sini langsung. Jadi di bagian analisis skala ulang ini. Nah, di skala ulang ini nanti yang Anda pilih yang diamati bagian ini ya. Karena Anda pakai peluang 80% dan 60%. Nah, yang dilihat bagian ini saja. Ini log normal yang terbaik ya. Maka Anda lihat di bagian ini ya, di bagian 80 dan 60% ini bagian log normal pada bagian XT. Jadi seandainya tadi yang di input adalah data hujan bulan Januari, maka Anda dapatkan hujan bulan Januari dengan peluang 80% adalah 64,639. Sedangkan curah hujan bulan Januari dengan peluang
persen adalah 79,427 gitu. Nanti Anda ulangi untuk bulan Februari, Maret sampai Desember. Gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan teman-teman. Ya, kalau tidak ada saya tegaskan tugasnya ya. Yang pertama, kalau memungkinkan data kosong pada data Anda itu diisi, maka isilah dengan rumus yang sebelumnya saya sampaikan. Tapi kalau tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak perlu diisi. Kenapa? Dalam analisis frekuensi nanti yang kosong itu dibiarkan kosong, jadi tidak perlu dihitung. Artinya kejadiannya tidak tercatat gitu ya. Maka tidak perlu diisi. Nah, kemudian tugas yang kedua, yang pertama tadi mengisi data yang kosong jika memungkinkan. Yang kedua, Anda melakukan analisis frekuensi untuk masing-masing bulan dengan peluang 80% dan 60%. Nantinya akan menghasilkan data ya, peluang Januari 80%, Januari 60%, Februari 80%, Februari 60% sampai Desember ya. Nah, itu nanti akan digunakan untuk input model untuk menghitung potensi air permukaan atau aliran air di das Anda masing-masing gitu. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ini saya cukupkan. Nanti hasil dari ini ya, hasil dari Januari 80%, Januari 60% dan seterusnya itu nanti digunakan untuk membuat peta isohyet. Jadi baru di isohyet setelah di analisis frekuensi. Nanti Januari itu di semua Januari 80% untuk semua stasiun kan Anda dapat toh. Itu di analisis geostatistik. Jadi nanti Anda pilih di misalnya pakai ArcGIS ya, di analisis spasial atau spasial analisis Anda pilih interpolasi, terus Anda pilih metodenya. Nah, itu nanti Januari, terus Februari Anda buat juga sampai Desember. Itu untuk peluang 80, untuk 60 juga sama, sehingga nanti Anda buat isohyet itu sampai 24 isohyet. Nah, sekali lagi ini dikerjakan bersama-sama untuk semua kelompok ya, dan datanya bisa dipakai bersama-sama. Cuma nanti kalau sudah jadi isohyetnya untuk semua wilayah kan, nanti dipotong di bagian das Anda kan, Anda dapat curah hujan masing-masing. Nah, itu sudah mulai kerja sendiri-sendiri, per kelompok sendiri-sendiri. Kalau ini masih bisa dikerjakan bersama-sama seluruh mahasiswa di grup B ini atau di kelas B ini. Kira-kira demikian teman-teman ya. Tugasnya untuk hari ini sampai analisis frekuensi untuk masing-masing bulan ya pada peluang 80 dan 60%. Begitu, ada pertanyaan? Sekali lagi saya buka. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjutkan untuk presensi ya. Monggo silahkan teman-teman presensi dulu. Ini rekan-rekan silahkan loh kalau mau tanya di
grup WhatsApp. Boleh bertanya. Mohon izin Pak, punya saya Galat. Oh, nggih. Coba saya refresh ya. Monggo. Bagi yang galat boleh ngisi di Google Form ya kalau misalnya galat terus. Mohon izin bertanya, Pak. Nggih, monggo. Untuk recordnya bisa diakses di mana ya, Pak? Buka YouTube saya aja ya, nanti tak share ya. Untuk ini sudah tak rekam, nanti tak upload di sana.